Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah pertanggiangan Minggu Judika. Judika artinya, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a, 3 April 2022. Terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dan bacaan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema, Kristus adalah tujuan iman kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Kristus do padang si tujuan. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya 43 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 21 adalah Israel sebagai saksi Tuhan. Dan khotbah kita dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggiangan Minggu Judika. Sekali lagi artinya, berilah keadilan kepadaku, ya Allah, didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a. Yang berisi tindakan penyelamatan Allah pada umatnya. Dihubungkan dengan topik Minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan. Saudara, kata Judika berasal dari bahasa Latin Judica, diterjemahkan dari bahasa Ibrani Sabat, artinya judge me, oh God. Itu adalah seruan kepada Tuhan meminta, hakimi dan adililah aku, ya Tuhan. Ini adalah suatu permohonan kepada Tuhan yang berisi dua hal, yakni pertama, permintaan agar Tuhan kiranya membenarkan dia kalau memang benar, meskipun semua orang di sekitarnya menghakimi dia salah. Kedua,
Permintaan agar Tuhan menyalahkan dia kalau memang salah, serta memberitahukan kesalahannya agar dia tahu memperbaiki hidupnya dirinya. Ini membuktikan kepada kita bahwa begitu banyak musuh-musuh pemazmur di saat itu yang menuduh pemazmur bermacam-macam. Siapakah musuh bagi pemazmur itu? Musuh-musuh pemazmur jelas, yaitu komunitas masyarakat yang hidup dengan sangat-sangat fasik, tidak saleh. Para penipu, orang-orang yang hidupnya curang-curang. Tetapi pemazmur tidak mau melayani mereka dengan permusuhan. Pemazmur lebih baik mengadu kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah bagi pemazmur itu yang mengenal dirinya, baik dari luar yang kelihatan maupun dari dalam yang tidak nampak oleh siapapun, oleh manusia. Hanya Tuhan yang nampak itu. Nubuat dan pemberitaan Yesaya yang tertulis dalam pasal 40-55 ini berasal dari masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Saudara, kita masih ingat bahwa masa pembuangan ke Babel itu berlangsung 70 tahun lamanya, terjadi 3 tahap toh, 3 tahap. Gelombang pertama terjadi 605 sebelum Kristus. Nebukadnezar memboyong para pemuda yang gagah perkasa, di antaranya seperti Daniel, Sadrach, Mesak, dan Abednego. Ini sudah sering kita dengar. Juga orang-orang pintar dibawa, ahli-ahli, ahli pertanian, perdagangan, teknik, ekonom, dan tukang-tukang. Gelombang kedua, tahun 597 sebelum Kristus, ketika Yoyakin, Raja Israel, memberontak dan Babel menyerang Israel, memboyong penduduknya yang menjadi tahanan perang. Turut juga dibawa pejabat-pejabat teras pemerintahan, para tentara-tentara yang gagah perkasa, alat-alat atau benda-benda kudus dari Bait Allah juga diboyong ke Babel. Gelombang ketiga, tahun 587 sebelum Kristus, yaitu waktu Raja Sedekia memberontak kepada Babel. Dia ditangkap, disiksa, matanya dicongkel dua-dua, semua anak-anaknya dibunuh di hadapannya atau disaksikan Sedekia sendiri. Bait Allah di Yerusalem dan rumah-rumah penduduk juga dihancurkan rata tanah, dan penduduknya dibawa ke Babel, kecuali orang-orang sakit, cacat, orang-orang tua renta, yang lemah, yang tidak produktif lagi. Dalam kondisi menderita di pembuangan Babel itu, iman mereka pasti kita bisa bayangkan terus mengalami kemunduran. Banyak orang yang putus asa, banyak yang kemudian mengikuti agama kepercayaan masyarakat sekitar, banyak yang menyesuaikan diri dalam segala hal dengan keadaan sekitar asal selamat secara jasmania. Dalam hati sebagian besar dari antara mereka timbul pertanyaan, apakah mereka masih memiliki harapan akan masa depan yang baik? Apakah akan ada jalan keluar dari masa-masa sulit yang sedang mereka alami ini? Apakah ada kemungkinan mendapatkan jalan lagi untuk pulang kembali ke tanah air mereka di Yerusalem? Saudara, dalam keadaan penderitaan yang seperti itulah, Deutero Yesaya atau Yesaya kedua ini memberitakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Meskipun diizinkan oleh Allah terbuang akibat dosa pelanggaran mereka. Dalam hitungan waktu yang terbaik menurut Tuhan, Yesaya menjanjikan bahwa tidak lama lagi Tuhan Allah akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk memulai sesuatu hidup baru. Yesaya berusaha untuk memberi penghiburan, apul-apul, pemberi semangat buat mereka bahwa Allah akan mengerjakan pembebasan dan keselamatan bagi mereka. Dan khusus dalam perikop khotbah kita, pasal 43 ayat 16-21 ini, Yesaya mengungkap bahwa akan dilakukan oleh Allah berbagai-bagai cara untuk menyelamatkan mereka. Pada ayat 16-17, Tuhan mengingatkan bangsa Israel apa yang telah dilakukan oleh Allah di masa lalu, yakni bahwa Tuhan telah membuat jalan melalui laut. Apa yang sedang dilakukan Tuhan di situ? Apa hubungan laut dengan situasi sulit yang sedang mereka hadapi saat ini di pembuangan?
Nah, di sini Tuhan sedang mengingatkan mereka kepada masa lalu, masa silam, khususnya pada saat nenek moyang mereka keluar dari Mesir, ketika mereka tiba di Laut Teberau. Ancaman tentara Firaun datang dari belakang, merasa sepertinya mereka tidak ada lagi jalan keluar. Bangsa Israel terjepit, sedang menghadapi kematian saat itu. Tetapi ternyata Tuhan membelah dua Laut Teberau menjadi kering, menjadi jalan, sehingga mereka dapat berjalan ke seberang dan selamat. Tetapi sebaliknya, tentara Firaun, kereta dan kuda yang gagah perkasa semuanya yang datang dari belakang, mengejar mereka, hanyut ditelan air Laut Teberau. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit dan mati. Selanjutnya orang Israel meneruskan perjalanan mereka, dan Tuhanlah yang secara khusus memimpin perjalanan mereka dan mampu menghindarkan diri dari berbagai-bagai masalah dan berbagai-bagai konfrontasi yang mereka hadapi. Pada ayat 18-19 khotbah ini, Tuhan mengingatkan Israel dua hal. Pertama, pada ayat 18 dikatakan, jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kedua, pada ayat 19, Tuhan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, yakni Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya, tapi Tuhan bisa lakukan kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian? Mengapa Dia berkata, jangan mengingat-ingat masa lalu? Apa sebabnya? Bukankah pertolongan Tuhan di masa lalu itu tidak perlu diingat agar bisa mengenang perbuatan-perbuatan Allah dahulu? Ya, nanti kita bahas hal itu. Pada ayat 20 sampai dengan 21, Tuhan mengingatkan Israel agar senantiasa memuliakan, membesarkan, dan memasyurkan nama Tuhan. Jangankan orang Israel, di sana dituliskan, binatang saja seperti binatang hutan, serigala dan burung-burung unta akan memuliakan Tuhan. Apalagi orang Israel dan semua umat manusia, bukankah layak mempermuliakan Tuhan? Tuhan itulah sumber air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihannya. Saudara, itulah keseluruhan isi khotbah kita di pertanggihan Minggu Cudika 3 April 2022 yang berisi tindakan penyelamatan Allah pada umatnya dihubungkan dengan topik Minggu. Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do pandang si tujuan. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Pertama, kuasa Allah bukan hanya pada masa lalu, tetapi juga masa kini dan masa depan. Saudara, kita sedikit agak heran kenapa Allah mengatakan pada ayat 18, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kemudian pada ayat 19 juga dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, mungkin akan timbul pertanyaan dalam benak hati pikiran kita. Bukankah pengalaman masa lalu itu penting kita ingat-ingat? Sehingga menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini dan di masa yang akan datang. Bukankah kata-kata bijak yang mengatakan, the experience is the best teacher? Artinya, pengalaman di masa lalu adalah guru yang terbaik. Bukankah itu sangat berharga mendidik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu? Ini pertanyaan kita pastinya. Saudara, semua itu tidak salah. Dan Allah serta nats khotbah kita ini bukan mau mengatakan bahwa masa lalu itu tidak penting, tidak perlu diingat-ingat, tidak menjadi guru yang baik. Bukan, tidak perlu diingat Bapak Ibu. Saudara, perhatikan ayat 16. Dalam ayat 16 dikatakan, Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah, tentu ini hendak menerangkan apa? Apa yang Tuhan mau maksudkan di situ?
menerangkan perbuatan Tuhan itu di masa lalu. Jadi Tuhan tidak hendak meniadakan ingatan kita di masa lalu. Tidak. Kalau Tuhan menyuruh Israel pada ayat 18 untuk melupakan masa lalu, itu terjadi karena ada kecenderungan manusia saat itu untuk berpikir tentang Tuhan sebagai Tuhan masa lalu saja, tetapi tidak memandang Tuhan itu sebagai Tuhan masa kini, masa sekarang, dan sebagai Tuhan masa yang akan datang. Saudara, konsep berpikir seperti itulah yang hendak dirubah, ingin dihindarkan oleh Tuhan dari orang Israel dan juga dari kita saat ini. Artinya, kalau kita percaya Tuhan mampu berbuat hal-hal ajaib di masa lalu, maka kita juga harus yakin, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu mampu berbuat hal-hal ajaib luar biasa juga di masa sekarang. Pada saat kita sekarang dalam menghadapi permasalahan hidup yang hebat, yang berat, yang sedang menimpa kita, dan bahkan juga di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita rubah image kita, pemandangan kita, pikiran kita tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bukan hanya pada masa-masa lalu saja, tetapi kuasa Tuhan itu juga bekerja di saat ini untuk melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu adalah kekal kepada umatnya, kepada kita, bahwa Tuhan itu adalah penebus umat yang telah dipilihnya sepanjang zaman. Dia penebus kita sepanjang zaman, Bapak Ibu. Saudara, firman Tuhan ini saat ini ingin menyatakan kepada kita bahwa kuasa dan kasih Tuhan itu kepada kita tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama, yang berkuasa penuh atas kehidupan kita ini. Namun, kita tidak pernah mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja dan berbuat sesuatu dalam hidup kita ini, toh. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan punya banyak cara, jalan untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Sebab Dia berdaulat atas seluruh dan sepanjang kehidupan kita ini. Tuhan ada dan bekerja dalam kehidupan kita ini untuk menyatakan yang terbaik bagi kita. Dalam hidup ini, kegagalan atau keberhasilan yang pernah kita alami, kita raih itu tidak dapat dijadikan patokan bahwa selamanya lah akan seperti itu hidup kita. Tidak. Nah, disitulah perlunya kita memohon penyertaan, tuntunan, dan hikmat dari Tuhan, sehingga campur tangannya dapat membawa hidup kita berhasil dan memuliakan nama Allah. Pengajaran yang kedua, pusatkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia berkuasa membuat hidup yang baru bagi kita. Saudara, pada ayat 19, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang baru dan menakjubkan bagi hidup mereka. Saudara, bangsa Israel tidak hanya harus mengenang kisah-kisah yang pernah mereka dengar dari leluhur mereka tentang pertolongan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Tidak hanya itu. Mereka sekarang diminta oleh Tuhan akan mengalami sendiri sesuatu perbuatan Allah yang sangat-sangat menakjubkan sekarang dalam hidup mereka. Apa itu? Tuhan akan membuat jalan supaya mereka dapat pulang kembali ke tanah airnya dari pembuangan dan menyediakan sungai sekalipun di padang belantara. Tuhan mengetahui apa kebutuhan dan yang dirindukan oleh umatnya di pembuangan Babel saat itu. Dan Tuhan berjanji akan merealisasikan kerinduan mereka sesuai dengan waktu yang terbaik menurut ukuran Tuhan, yakni mengembalikan mereka ke tanah leluhurnya di Yerusalem, Israel. Di sini dikatakan, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mengungkapkan bagaimana kedaulatan Tuhan atas kehidupan ini untuk memberi kehidupan yang baru bagi umatnya.
Saudara, inilah pengajaran yang sangat berharga bagi kita lewat khotbah ini saat ini. Firman ini mau mengingatkan kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan dapat berbuat apapun yang melepaskan umatnya dari pembuangan Babel, maka Tuhan dapat melepaskan hidup kita dari berbagai-bagai kemelut, sesulit apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Yakinlah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang terbaik, yang baru atas hidup, yang belum kita pernah alami sebelumnya, belum pernah kita bayangkan atau timbul dalam pikiran, atau belum pernah dilihat oleh mata kepala sendiri. Persis seperti kesaksian Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maka seperti apapun pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, firman Tuhan ingin memberikan kita peneguhan untuk tetap yakin akan keselamatan yang sedang Tuhan berikan dalam menjalani hidup ini ke depan. Ingat apa yang dituliskan oleh Paulus lagi, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Rom 5 ayat 5. Nah, berhentilah melihat ke belakang, ke air mata saja yang telah tumpah dan keluh kesah yang selama ini kita alami, tetapi lihatlah ke depan. Tuhan sedang menyediakan jalan keselamatan yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Meski di saat keadaan yang sangat memprihatinkan sekalipun, Dia akan selalu mau buka jalan-jalan baru dalam hidup kita ini. Dia buka jalan baru, Bapak Ibu. Ada nyanyian yang dikarang oleh Don Moen, judulnya Dia Buka Jalan. Begini, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan caranya yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Wah, enak lagu ini, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, mari kita bersaksi, yakni memberitakan, memasyurkan perbuatan Allah. Ayat 21. Saudara, inilah pesan Allah kepada orang Israel di ayat terakhir khotbah kita ini, ayat 21. Dan menjadi kesimpulan dari pengajaran Yesaya bagi kita di saat ini, sekaligus ajakan kepada kita. Mari kita bersaksi, yakni memberitakan, memasyurkan perbuatan Allah. Saudara, bersaksi harus bertujuan untuk mewujudkan pembaruan dan perubahan bagi diri orang yang menerima kesaksian kita itu. Kesaksian kita itu harus membawa sinar, terang, dan pertobatan bagi setiap orang yang mendengar kesaksian kita. Ya, seorang saksi haruslah jujur untuk mengatakan hal-hal yang pernah didengarnya, dilihatnya, dialaminya. Dalam nats khotbah kita ini, bangsa Israel dipilih Allah untuk menjadi saksinya untuk memberitakan kemuliaan Allah. Meski di saat keadaan yang sangat memprihatinkan sekalipun, di pembuangan Babel saat itu, sampai ke seluruh bumi, dipilihnya Israel sebagai saksi mengandung pengertian bahwa bangsa Israel dipercayai oleh Tuhan sebagai saksinya untuk menyatakan kasih Allah kepada umat manusia di seluruh bumi ini. Saudara, dan mandat untuk bersaksi seperti inilah sekarang tiba bagi kita, bagi pendengar khotbah ini, siapapun kita, apapun denominasi gereja kita, dan apapun kedudukan kita dalam gereja, baik sebagai pemangku jabatan gerejawi, partohonan, atau sebagai jemaat biasa. Bersaksi atau memberitakan kabar baik dari Allah ini bisa kita laksanakan, Bapak Ibu, lewat berbagai-bagai cara. Mungkin dengan kata-kata, kalimat-kalimat, pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah, dan berbagai-bagai metode lainnya. Namun,
yang sesungguhnya bersaksi itu adalah melalui tindakan dan perbuatan nyata bagi orang yang di sekitar kita. Mereka bisa mengalami perbuatan baik kita, lahir dari pengalaman-pengalaman rohani kita, mulai dari hal-hal sekecil apapun, sesederhana apapun, dan kebiasaan hidup yang kita tunjukkan baik di dalam hidup sehari-hari, hingga yang lebih besar lewat perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama kita. Agar dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kristuslah menjadi pusat, menjadi tujuan, fokus, sasaran daripada iman kita. Kristus padang situjuan bagi kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan Minggu Judika 3 April 2022. Terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan 21 ini. Agar supaya kita sungguh-sungguh percaya Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus padang situjuan di dalam hidup kita. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman, untuk khotbah yang Engkau berikan pada kami pada saat ini. Berkatilah firman, berkatilah khotbah ini, berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Biarlah khotbah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.